Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya tentu kita semua masih menyorot ini perkembangan dari pagar laut ini ya. Yang tentu tidak ingin hanya berhenti di acara bongkar-membongkar yang sampai saat ini pun belum selesai dilaksanakan. Tapi publik yang ingin tahu perkembangan selanjutnya ya, what next ya. Nah untuk itu saat ini di studio sudah hadir narasumber yang memang sudah berjuang ini ya di Tangerang, terutama melawan pembangunan dan ketidakadilan di PSN PIK 2. Ini ada Pak Hosinuddin ya, Muhammad Hosinuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bapak Hambali ini, warga Teluk Naga ya. Kita akan berbincang karena perkembangannya macam-macam. Saya ke Pak Hosinuddin. Sejak dibongkar ini sesuai dengan prediksi ya. Setelah itu agak reda ini beritanya ya, Pak Hosinuddin. Ini yang kemudian kita harus kawal bersama ya, karena kan persoalan pagar itu ilegal kan sudah terbukti dengan dicabutnya pagar laut itu mengkonfirmasi bahwa pagar itu ilegal. Nah, follow up daripada pembongkaran itu kan harus sampai kepada siapa yang membuat pagar itu, siapa yang mendanai, motif dan untuk kepentingan apa pagar laut itu dibuat. Nggak mungkin dong iseng bikin pagar 30,16 km tanpa tujuan begitu. Itu belum ada perkembangan? Belum ada sama sekali. Hari ini yang ada hanya proses pembongkaran, dan pembongkaran itu juga belum tuntas. Dari 30,16 km kan baru sekitar 2 km begitu. Dan yang dibongkar kan baru di Desa Kohot, sementara kan ada desa-desa lainnya begitu. Hari ini saya baca tadi Polair coba mau bongkar lagi, tapi karena kendala hujan gelombang jadi batal begitu. Yang kedua sebenarnya bukan hanya soal pagar, Mbak Rahma ya, kan ada dua pelanggaran hukum ya di laut kita itu. Yang pertama pagar laut yang ilegal, yang kedua sertifikat di atas laut yang juga ilegal. Dari 263 sertifikat dan 17 SHM itu kan yang dibatalkan oleh Kementerian ATR baru 50. Berarti masih ada sertifikat yang masih dianggap legal. Ini kan bermasalah. Padahal kalau kita bicara tentang sertifikat yang terbit sekitar 2021 sampai 2023, ukuran sertifikat itu legal atau tidak itu kan de facto dia ada di mana? Di darat kah atau di laut? Kalau dia sudah jelas ada di laut, tidak relevan lagi membahas apakah dulu proses jual belinya sah atau tidak. Ini sudah pasti semuanya bermasalah begitu. Alasannya belum dibatalkan apa itu Pak Hosinuddin? Nah ini yang kita masih tanya kepada ATR, karena alasan awal mereka itu akan membatalkan dengan dalih bahwa mereka menggunakan batas pantai, garis batas pantai sebagai dasar untuk memberikan suatu tindakan apakah ilegal atau tidak. Kalau masih di belakang garis pantai dianggap dulu daratan sehingga oke. Di luar garis pantai dianggap ini lautan, maka harus dicabut status daripada SHM. Jadi yang dicabut ini cuma yang di luar. Nah ini belum jelas, hanya dijelaskan hanya 50 SHGB, berarti kan masih ada banyak ya, ratusan ya. Jadi 263 baru diambil 50. 213. Ya, belum lagi SHM-nya yang 17. Nah, ini kan belum diapa-apain. Dan SHM belum ada yang dibatalkan. Belum. Yang 50 itu baru SHGB. Dan yang paling penting adalah kita tidak sedang bicara sertifikat di pagar laut hanya di Desa Kohot saja. Bang Ambali kan juga tahu. Ini kan ada di beberapa desa. Di Teluk Naga kan ada beberapa desa, Limo dan sebagainya. Belum lagi itu kan baru di Paku Haji. Paku Haji ada beberapa desa yang lain. Dan bahkan pagar laut ini sebenarnya membentang sampai ke Karangserang, bahkan sampai Kronjo, sampai ke Tanara. Tanara itu udah bukan yurisdiksinya Kabupaten Tangerang, sudah masuk Kabupaten Serang. Kami menduga bahkan sampai meyakini bahwa sertifikat di laut itu membentang di sepanjang pagar laut. Karena pagar laut itu dibuat motifnya adalah untuk menguasai de facto sertifikat laut yang secara de jure sudah mereka kuasai. Jadi modus mereka itu menguasai daratan dan lautan itu sama. Daratan mereka terbitkan sertifikat, lautan mereka terbitkan sertifikat. Penguasaan de facto lautan dengan cara membuat pagar, penguasaan daratan dengan cara sewa preman. Ditongkrongi, dipagari juga. Akhirnya pemilik sertifikat yang ditimpa dalihnya overlap tadi nggak berdaya dia. Bertarung di pengadilan modal cekak, melawan aparat juga nggak bisa, apalagi ada sejumlah modus kriminalisasi. Akhirnya
mereka, nanti Bang Hambali juga cerita korban banyak itu, saya bicara umum modusnya, mereka yang tadinya ingin mempertahankan tanahnya tidak dijual, atau ingin dijual dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan, ini lepas semua. Pertama akhirnya terpaksa menjual, dan harga pun terpaksa sesuai yang ditetapkan oleh pengembang. Ini artinya PR masih banyak sekali ya, karena di pagar laut di Kohot saja itu ada 263 HGB dan 17 SHM. Itu saja baru 50 yang dibatalkan. Itu Kohot saja loh ya. Jadi publik bisa mengira-ngira ya, kira-kira ini tugas untuk membatalkan ETR, PR-nya masih banyak sekali karena itu kan membentang itu sertifikat itu ya. Kalau mau dicek di ada aplikasinya itu membentang, sehingga kalau tidak segera dimulai, bisa-bisa kapan ini akan dibatalkan? Karena banyak, untuk yang Kohot aja belum semua dibatalkan dengan alasan ini tadi. Nah, ini sebelum lebih jauh saya juga akan ke Bang Hambali nih. Bang Hambali ini warga Teluk Naga dari lahir ya Bang ya? Ya. Dari lahir, orang tua? Ya, Teluk Naga. Pokoknya turun-temurun sudah di Teluk Naga ya. Jadi kalau ada yang bilang, dulu di Kohot itu daratan apa yang disertifikat itu kan katanya abrasi, sehingga katanya ya nggak apa-apa disertifikat karena dulunya daratan. Emang dulunya daratan nggak nih? Oke. Terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan begini sebelumnya Bu. Kesediaan saya hadir di sini karena terpanggil dengan gerakannya Pak Said Didu. Terpanggil dan malu. Saya warga Teluk Naga nih asli, malu. Kalau kata orang mana-mana, Bang Said Didu orang mana-mana, kata itu udah ngangkat persoalan. Kita yang tahu masalah pada diam aja. Akhirnya teman-teman berembuk, udah lalu yang wakilin gitu. Hadirlah saya di sini. Mewakili teman-teman yang sebenarnya semua ingin bicara. Sebetulnya saya mewakili, bicara artinya apa yang dikatakan Said itu benar semua. Bang Ahmad Khojirudin dalam beberapa postingan percakapan di beberapa media TV dan sebagainya, Bang, itu semua benar semua. Bukan hoax ya? Bukan hoax. Jadi saya malu kok yang bicara harus Bang Ahmad Khojirudin yang bukan orang Teluk Naga gitu loh. Saya orang Teluk Naga malu gitu. Jadi udah saya lengkapin aja Bu. Saya lengkapin dari yang kurang. Apa yang disampaikan oleh Said Didu CS bersama Bang Ahmad Khojirudin, Bang macam-macam podcast ya, ada Bang Abraham Samad, Refli Harun dan lain-lain Bang. Itu semuanya benar Bang. Saya nyatakan itu benar. Cuman kan tadi dibilang kok yang nyampein bukan orang Teluk Naga gitu. Seorang Teluk Naga malu Bu. Baik, saya mau cerita soal abrasi dulu ya Bu ya. Ini cerita tentang desa Kohot. Nah, saya sebelumnya juga mohon maaf sama kepala desa semua, karena semua kepala desa teman saya, dan saya orang yang pernah calon kepala desa juga 2 kali. Mereka teman-teman saya. Jadi kalau saya ngomong, saya ingin meluruskan, jangan sampai konflik berkepanjangan kita diadu domba. Said Didu itu nggak punya kepentingan uang, dia kepentingan ingin, karena mungkin apa ya, menurut saya Bang Said Didu itu prihatin dengan kondisi yang ada. Jadi teman-teman sekarang di alhamdulillah udah banyak ya. Saya mau cerita tentang abrasi di pesisir laut Desa Kohot dan Desa Kohot khususnya ya. Jadi gini Bu, ini kita bicara logika lah. Desa Kohot itu punya muara sungai yang besar, Sungai Cisadane. Sungai Cisadane itu mengalir dari Bogor sana, dari gunung terus dari Bogor melalui beberapa daerah, yang ending akhirnya adalah muaranya di muaranya itu Desa Kohot. Jadi kalau kali gini sisinya kiri itu Kohot, sisi kanannya Tanjung Burung. Jadi kalau bicara abrasi nggak ada Bu. Itu bullshit, saya katakan bullshit. Saya dari kecil. Teman-teman saya sekolah pun di sana, dari yang SD, yang SMA di sana. Kenapa saya bilang itu bohong? Jadi gini, abrasi itu memang ada, mungkin di Karangserang ada. Tapi itu pun nggak berapa meter. Dalam kurun 50 tahun pun nggak ada itu 100 meter lah. Itu bicara Karangserang ya. Kita bicara Kohot yang sertifikatnya katanya timbul sampai banyak begitu. Jadi gini Bu, logikanya Sungai Cisadane itu kan dari Bogor itu membawa material Bu. Material sampah, tanah, lumpur, ya kan? Terus mendorong, begitu sampai muara kan terbagi ke kiri dan ke kanan. Lah itu menjadi daratan, Bu. Jadi malah nambah daratan, malah nambah daratan. Lautan harusnya. Dan saya punya saksi bukti teman-teman saya yang punya tanah timbul itu sekarang udah jadi tambak. Artinya, ya jadi gini Bu, begitu material itu menyebar ke kiri dan ke kanan, itu jadi daratan kan? Nah, lama-lama kering, lalu digali sama orang-orang itu tuh sama yang ya digali dijadiin lem tambak, lalu ditanamin ini, baru diuruslah surat-suratnya. Nah, ini ada hal yang nggak pernah terekspos bahwa para kepala desa itu zaman dulu ini Bu ya, bukan zaman sekarang, di sekitar tahun 90-an itu kepala desa itu mungkin ini baru dugaan saya,
Tapi ini terjadi di hampir semua kepala desa yang memiliki pantai. Apa yang terjadi? Kepala desa dulu tuh suka bikin surat, Bu. Namanya surat tanah timbul. Dibuatnya pakai segel. Dulu, segel yang ya kalau dikeluarin tahun 90, maka segelnya tahun 90 yang gambar Garuda itu loh, Bu. Lalu di situ dibikin keterangan bahwa ini nama ini gitu, dia sebagai penggarap. Padahal itu masih laut, posisinya masih laut. Dibuat itu per kotaknya dari daratan itu satu surat itu 6 hektar. Sampai 6 hektar. Kadang-kadang kalau saya lihat peta, tuh saya suka ketawa tuh. Ini jangan-jangan pulau-pulau 1000 kelewat gitu loh. Artinya kelewat, Kak. Karena ngelihatnya 6 kilo, 6 hektar, itu ada nama-namanya. Biasanya awal-awalnya yang dibikinin nama-nama tersebut adalah keluarga besarnya kepala desa itu sendiri. Jadi dia berpikir buat ke depan. Mungkin dengan harapan dengan bertambahnya tanah nih, bukan apa kebalikan dari abrasi apa itu, Bang? Kebalikan abrasi. Jadi menambah daratan. Nah, itu dengan harapan itu yang pertama mungkin 6 hektar ini nambah 6 hektar dengan harapan itu sebetulnya. Satu, kedua itu. Kedua bisa dijual beli surat itu. Pertama sama kepala desa dibuatlah nama istrinya, nama anaknya, nama mantunya, nama orang dekatnya, orang besannya, dibuat tuh per kotak 6 hektar. Dan itu udah bisa dijual beli dengan nilai yang murah. Dulu ada yang 500, ada yang 1000 per meter. Nah itu kan jadi duit tuh. Itu yang pertama. Jadi tadi saya bilang, saya katakan sekali lagi bahwa adanya abrasi di Kohot dan Tanjung Burung ya khusus kiri dan kanan. Itu nggak ada. Jadi logikanya tidak mungkin dulunya daratan kemudian sekarang menjadi lautan. Yang ada yang mungkin justru dulunya lautan malah sekarang yang jadi daratan. Betul. Ya. Jadi kalau sekarang kondisinya lautan dipastikan dia memang dari dulu lautan begitu ya. Iya. Nggak pernah daratan ya karena tadi itu ada sedimentasi atau apa itu ya namanya dari Cisadane membawa material sehingga secara logika itu tidak mungkin ya abrasi. Kalaupun ada sedikit ya, hanya berapa meter saja mungkin. Nggak ada. Khusus saya bertaruh untuk tidak ada sama sekali semeter pun. Kalau di Kohot ya? Ya untuk kota Tanjung Burung. Beda tadi saya sebut Karangserang ada, tapi itu pun gak sepanjang yang kata siapa itu, kata Rofi ada 92 hektar orang nama Hendra. Itu teman-teman saya mantan kepala desa di sana, para tokoh di sana, nggak ada yang kenal nama Hendra itu. Apalagi 92 hektar tuh bukan sedikit itu, Bu. Maaf ya. Oh ini yang jadi mungkin pemirsa ya dalam acara lain di ALC itu ya. Disebutkan bahwa ada beberapa narasumber yang mencoba membela begitu ya. Rame laut bersertifikat. Benarkah laut bersertifikat? Nah, saya bersama nelayan, Pak ya? Iya, enggak saya mau. Pribumi lah. Oh, pribumi yang Iya, ada di iya, sana ya? iya. Nah, rame-rame tentang laut bersertifikat. Kalau sampai tahu nih, di sebelah sana itu yang rame-rame pagar laut itu sebenarnya gimana sih, Pak? Itu tanah daratan dulu, terus mengalami abrasi atau gimana, Pak? Coba jangan Ya, terangkan. Daratan dulu. Oh, asalnya daratan. Daratan. Terus habis abrasi, ya sedikit tiap tahun jadi melebar. oh, jadi laut Jadi semua. laut. Ya. Yang dulunya mungkin 1 kilo paling sekarang tinggal 400 meter lah. Kayak gitu. Memang saya penduduk situ. Iya, Pak, yang dilakukan oleh penduduk di sana itu apa, Pak? Ketika tanahnya mengalami abrasi atau istilahnya kegandol laut lah, ketarik laut. Iya. Apa yang dilakukan warga masyarakat di sana, Pak? Ya itu juga udah disahkan di bendung, cuman keterbatasan biaya. Karena ngebendung itu pakai biaya seperti bambu, Iya. kuli, Oh. perlu karung. Jadi ya udahlah, udah berusaha sebaik mungkin. Ya berhubung peribahasa kita nggak ketolong, dia kan besarnya tanggal 15, tanggal 30 pasang rob. Oh. Mana kita bisa kuat? Iya. Apalagi sekarang ini di musim barat. Nah itu airnya lebih besar. Siapa yang kita mau ngelawan? Oh gitu. Iya. Jadi yang rame-rame itu katanya ada surat, ada sertifikat. Itu memang sebelumnya daratan ya, Pak ya? Iya. Oh, sehingga jadi laut. Jadi Akhirnya orang-orang manual pakai bambu-bambu itu Iya. untuk istilahnya tetenger ya. Ketenger ya. Tanda gitu Tanda, ya. iya. Oh, iya. Iya, jadi paham saya. Iya. Yakin Pak ya, Yakin, itu iya. tanah daratan Ya sebelumnya. daratan Pak? ya daratan. Iya. Jadi bentuk kapling-kapling itu memang sebelumnya memang kapling Pak ya, sebelum laut nguruk itu ya. Sebelum laut menenggelamkan itu. Iya empang. Empang. Oh, ya, empang Iya, itu yang kotak-kotak itu. Iya empang. Jadi Iya. kalau dia pasang besar satu malam segawa.
Iya, kalau ini Pak Sanan punya tanah itu gimana Pak Sanan? Dulu berapa luasnya? Luasnya 3 hektar, 3 hektar, terus jadi berapa? jadi 400. 400 meter persegi? Iya. Oh iya. Di acara yang lain ini, karena tadi terus terang memang yang banyak bicara tadi itu memang Said Didu ya Pak Hambali. Saya sendiri bertanya-tanya kemana nih warganya ya, karena akhirnya Said Didu ini dituduh menyebar hoax katanya, nggak ada perampasan seperti itu. Nah ini mungkin bisa cerita sebagai warga memang sudah ada di sana sejak bertahun-tahun. Bagaimana sih ceritanya awal mula ya ini pergusuran ini terjadi? Karena kan sempat dikatakan tidak ada perampasan itu dalam baca. Tidak benar ada perampasan. Ini Said Didu menyebar hoax ini ya. Nah ini sebenarnya apa sih yang terjadi ini? Mungkin ceritakan Pak Hambali. Oke, ya sebelumnya saya itu 2015 kebetulan pada saat itu saya ketua Ormas Pemuda Pancasila di Kecamatan Teluk Naga, artinya tingkat kecamatan. Kenapa saya nyebut Ormas? Karena saya punya masa, saya punya pengurus tiap per desanya, ada 13 desa di Teluk Naga. Teman aktivis namanya Faisal, sebut saja Faisal. Nah, Muhammad Faisal ini ngajak saya saya diundang ke rumahnya. Setelah saya datang, dia mengajak saya untuk berjuang karena dilihat banyak sudah terjadi perampasan tanah. Dari tahun 2015? 2015, ya. Perampasan tanah, orang yang tanahnya mau dibeli dengan harga murah tentu nggak mau. Karena pasaran tanah itu kan maaf ya. Misalnya saya sebut aja lah. Di Desa Lemo lah katakanlah begitu ya. Ada itu tanah namanya tanah Kofeng An. Ya, anaknya Tony, teman saya. Itu sempat tanah itu ditawar murah lalu nggak jadi lalu dirampas. Ngerampasnya gimana caranya? Rampasnya gini, jadi sawah itu tiba-tiba dipager. Jadi kalau tanah ya, itu ini salah satu contoh ya, masih banyak lagi. Contoh jadi kalau ada dua, ada sawah, ada tambak. Nah, mirip sama. Kalau tambak kan ada penjaganya, kalau sawah kan jarang ada penjaganya. Kalau tambak tuh ada gubuknya biasanya yang jaga. Biasanya bosnya orang siapa, yang jaga siapa gitu. Ada penggarapnya lah yang ngurus tambak. Itu biasa kalau tambak itu orangnya disuruh keluar begitu aja diusir sama preman-preman. Bayar preman mereka. Jumlahnya banyak ya. Preman ngusir lalu diusir dipager. Lalu pemilik tanah ini kan komplain pasti kan. Bosnya lah katakanlah gitu kan. Yang bosnya ini ada orang Tangerang, ada bukan orang Tangerang memang. Nah, ini begitu komplain, ya udah ditantangin ke polisi atau ke pengadilan. Tapi kalau udah di pengadilan, walaupun tanah dia sertifikat, semuanya kalah dalam pengadilan. Saya nggak tahu udah bagaimana ceritanya. Begitu hebatnya, setiap urusan nggak pernah dimenangkan oleh yang nutut yang tanahnya dirampas. Begitu pula sawah tadi yang saya bilang teman saya namanya Tony. Bapaknya itu tadi Feng An namanya. Tanahnya begitu. Berapa luasnya? 1-2 hektaran itu kalau itu. Kalau yang di Tanjung Pasir yang saya sampel ya, itu nama Pak Hendra, itu ada 5 hektar. Nah terus begitu dirampas, orangnya keluar, dipager, dia pakai pagar seng gitu, lalu ditaruhin pelang putih. Tanah ini dikuasai oleh, saya nggak sebut nama, titik-titik, dengan nomor AJB atau nomor girik, titik-titik. Padahal tanah itu sertifikat. Ini baru sampel ya, belum bicara yang lain, apalagi tanahnya bukan sertifikat. Itu bodong itu surat-surat. Saya pastikan bodong. Diciptakan, dibuat, ada surat di atas surat. Artinya kadangkala izin, ada kepala desa yang udah nggak aktif, itu bisa dimintain tanda tangannya. Atau tanahnya misalnya katakan A, beli dari B, B dari C. Itu C itu ahli warisnya bisa bikin surat lagi tuh dikejar. Nah, ada notaris khususnya itu. Yang bikinin itu ada pokoknya. Ya, pokoknya saya tahu nama-namanya deh semua. Notarisnya saya tahu, yang otaknya siapa saya tahu. Nah itu yang terjadi perampas itu dari itu. Jadi begitu orang ke pengadilan dia kalah. Semuanya nggak ada yang menang, kalah semua. Sertifikat yang udah lama dari turun-temurun dari kakeknya, ke anaknya, ke cucunya aman-aman aja. Ya begitu pengembang itu masuk, terjadi begitu, itu dirampas, udah di pengadilan kalah. Jadi udah nggak dibayar itu. Kagak dibayar. Seperti itu sudah terjadi perampasan dengan modus-modus sejenis seperti itu, baik itu tambak maupun sawah sejak tahun 2015. Sebelumnya udah, tapi yang saya ingat 2015 karena ingat pergerakan saya. Nah, 2015 saya bergerak bersama teman-teman tuh, saya lalu berkumpul di sebuah rumah makan yang memang tepatnya bisa kumpul banyak orang ya. Saya sebut aja rumah makannya Saung Ibu. Nah, saya sama teman-teman di situ ada empat penggerak.
saya, Haji Abdul Ghani, ya, Faisal tadi yang ngajak ya, terus sama Henry. Ini saya berempat. Di backup sama teman-teman juga nih yang pada berani lah. Katakanlah sebutlah teman saya namanya Asmar Yopi, orang Tanjung Pasir. Tahun 2015 Ya, ini semuanya ditangkap nih. Tunggu belum. Iya. Di restoran tuh apa yang dilakukan? Jadi ngumpulin teman-teman nih yang udah selama ini ngomongin di belakang, dikumpulin. Ya kita orasi lah satu-satu terkait dengan perampasan-perampasan. Terkait ada ketersinggungan penduduk asli Teluk Naga, tersinggungan dengan sama preman-preman yang bukan orang Teluk Naga. Penggeraknya ya, tapi memang ada orang Teluk Naga juga yang katakanlah ikut bekerja. Dibayar. Ya dibayar. Jadi saya sebut aja premannya bukan orang Teluk Naga. Cukup dikenal preman ini. Preman yang terkenal lah di Indonesia ya. Saya menyebutnya begitu. Jadi ikut di situ. Jadi kadang-kala kita perang juga diadu domba juga nih sama teman-teman. Saya ajak teman-teman yang ada di sana ya yang ikut nongkrongin tanah yang dirampas. Itu kalau saya tegur begini, misalnya si lu ngapain ikut-ikutan ngerepas tanah orang begini? Udah, wah bang, dapur saya ngebul, abang nggak tanggung jawab. Nah, kita bingung kalau begitu. Ya kan, semua teman-teman juga bingung apa kita mau biayain dia. Ini kan sulit kalau udah alasan dapur. Nah itu terjadi. Di 2016 itu ditangkep-tangkepin tuh. Asmar Yopi ditangkep. Jadi sebenarnya perlawanan sudah pernah ada sebelum Said Didu ini tahun 2015. Tadi salah satunya 4 orang tadi itu. Dan setelah kejadian itu ditangkap gitu. Ditangkap semua. Termasuk Bang Lingga. Saya hampir baru rencana mau, tapi sebelumnya saya dipanggil oleh seseorang yang punya pengaruh di Kabupaten Tangerang. Saya dipanggil, diberitakan bahwa saya juga besok akan dipanggil seperti yang lain. Karena yang lain belum pada pulang kan. Cuma saya mengancam karena saya ormas, ya saya juga punya teman banyak se-Indonesia, se-Jabotabek. Saya sering kopdar di mana-mana wilayah dari Lampung, Jabotabek, Bandung. Saya punya banyak teman, saya punya grup. Saya ancam kalau saya besok ditangkap oleh 5.000. Saya akan demo kalau saya ditangkap 1 kali 24 jam saya nggak pulang ke teman-teman saya. Asal kekuatan ormas. Dan pada saat itu memang mau calon presiden. Mau pemilihan. Ya mau pemilihan yang kedua kali Pak Jokowi yang periode kedua. Saya ngancamnya begitu. 2019. Ya itu baru mau kan maksudnya. Kejadian itu yang ditangkapin 2016 di awal-awal. Teman saya ditangkap bahkan yang paling lama itu namanya Bang Haji Abdul Ghani itu ya. Itu paling lama dia. Sampai 2 minggu dia. Karena dia yang membiayain pada saat itu. Karena sebenarnya dia memang orang punya duit. Cuman hatinya terpanggil tuh sama saya. Kita kan bergerak gak punya duit. Lalu tuh kumpul rumah makan Saung Ibu itu yang di rumah makan itu kan namanya kumpul banyak orang kan pastilah makannya ya kan. Nah itu Bang Abdul Ghani. Makanya Bang Abdul Ghani orang yang paling lama ditahan. Ketimbang yang lain. Yang lain tuh cuma 1-2 hari lah katakanlah begitu. Asmar Yopi lama juga tuh dia. Tuduhannya undang-undang IT karena menghina orang. Katanya begitu. Oh, jadi akhirnya setelah ditangkap itu kemudian jadi tiarap begitu. Ya pulang dari situ dari teman saya nih yang 4 dari 4 teman saya ini ada yang tiarap, ada yang pindah. Jadi ngedukung sono. Saya nggak usah sebut nama dan per hari ini juga dia ngedukung di sana. Ngedukung di sana ya dapatlah proyek-proyek bagian beras. Adalah kebagian proyek-proyek apa ya CSR. Jadi Agung Sedayu itu ada anggaran CSR juga yang buat ngebangun-bangun di beberapa wilayah. Nah itu pelaksananya ya itu ya orang bansosnya lah. yang melakukan itulah yang teman saya. Iya. Tapi saya tidak menyalahkan mereka semua ya karena kondisinya kan begitu. Lalu di tahun 2016 setelah ditangkapin itu karena saya lihat dan dapat informasi kekuatan ini cukup besar bisa mempengaruhi seluruh aparat hukum. Baik di pengadilan. Pusatnya ke orang nomor 1 di Indonesia. Begitu yang saya dengar begitu. Makanya kita langsung shutdown. Tiarap. Nah, nih timbul hari ini nih bahasanya kalau bahasa orang Teluk Naga kan timbul ya. Nongol-nongolnya kita ini yaitu setelah Bang Said Didu kok rame. Sekarang kan udah zamannya lebih ini ya apa medsos lah ya kan rame. Nah, mulai nih temen nih pada ikut gabung. Akhirnya ketemu dengan Bang Said Didu, ya akhirnya saling berjuang bersama dan ini makin banyak. Jujur ya Said Didu buat saya dan buat orang Tangerang Utara itu benar-benar dianggap pahlawan. Jangan Bang Said Didu nih ya yang udah nongol ini kan salah satunya nelayan lah Bang Khalid ya, Kang Khalid ya. Ini Kang Khalid itu waduh udah kayak pahlawan. Kemarin Tanjung Pasir aja dia datang tuh pada saat pencabutan pagar-pagar oleh Angkatan Laut. Wih, perebut tuh ibu-ibu moto, udah kayak artis aja gitu kan. Artinya ini kita terima kasih, cuma sekali lagi saya terima kasih buat Kang Khalid, dia kan orang Tanara ya, orang Serang ya. Artinya saya malu lah.
Kalau bicara gempa itu kan pusatnya itu Teluk Naga. Kalau ini diibaratkan gempa gitu. Iya. Tapi kita sekarang senang. Episentrumnya di Teluk Naga Betul. nih. Saya senang sekarang di Banten mulai bergerak dipimpin oleh Haji Bay. Tokoh masyarakat yang pernah juga calon gubernur Banten ya. Dia sekarang ngegerakin di Banten beberapa kali aksi sampai PJ gubernur disuruh ngomong paksa sama dia dan sebagainya. Artinya tokoh Banten ini yang nggak memiliki laut, yang jauh dari Teluk Naga, jauh dari pantai seperti Rangkas Bitung, Pandeglang, tokoh-tokohnya, para ulamanya kan sekarang jadi berani nih. Jadi ikut membela doh. Padahal kan kalau kita berbicara dia nggak punya saudara yang dirampas, dia nggak punya apa ya, jauh lah antara Rangkas itu kan nggak punya. Tidak ada kepentingan sama Ya sekali. betul, tapi ada rasa apa itu ya namanya, kebersamaan lah. Bahwa ini saudara-saudaranya mungkin dan sebagainya begitu. Jadi saya seorang Teluk Naga tuh ngelihat ke situ, kita kan baru sekarang nih hadir ya. Jadi kita perhatiin, malu amat. Tapi tadi itu kan sempat mencoba bersuara ya, mencoba melawan baru orasi saja di restoran, langsung ditangkap dan kemudian diinformasikan bahwa ini kekuatannya sangat kuat ya, sampai ke orang nomor 1 katanya ya di Indonesia. Jadi akhirnya tiarap begitu. Nah selama tiarap itu perampasan terus berlangsung. Loh, jalan terus. Wah, jalan terus lah. Jadi sebelum PSN ini sudah banyak sebenarnya. Semakin menggila setelah ditetapkan PSN. Jadi sebelum ditetapkan PSN ini sudah dirampasi. Iya lah, tadi kan saya bilang dari 2015. Mungkin sebelumnya, saya ingatnya 2015 lah. Ingatnya saya berjuang gitu. Sebelumnya udah lama. Oh, Gitu. jadi Ditambah lagi pas ada PSN lah itu ya kan. Nah ini cerita PSN nih, boleh saya sedikit Iya. berbicara ya. Masyarakat tuh nggak ngerti apa itu PSN, buat apa PSN. Termasuk saya, termasuk orang yang nggak ngerti. Cuma kalau diartiin, disingkat itu kesingkatan proyek strategi nasional kan. Nah inilah yang dipakai sama pengembang untuk mempercepat pembebasan dengan perampasan, dengan menekan harga yang murah, ya kan? Karena ini proyek strategi nasional, selalu begitu. Padahal yang dijelasin sama Pak mantan Bupati Tangerang, Pak Jaki Iskandar, itu PSN itu kan bagus sebetulnya. Ada 5, ya kan di PIK itu. Apa itu namanya, ada Taman Safari, ada masjid, ya kan. Nah, itu yang katanya dibangunnya murni pakai uang PIK. Ya wajar lah pakai uang PIK dibangun. Nah, keuntungan dia juga besar kok, beli tanah murah jual mahal. Kemarin terakhir saya 2 hari yang lalu saya datang ke kantor PIK. Saya lihat tuh, nanya kapling kosong semeter 40 juta. Kapling kosong ya, cuma tanah rata. Saya 2 hari yang lalu baru saya datang ke sana. Sebelum Imlek tuh. padahal ngerampasnya gratis. Ya, iya kalau merampas ya gratis. Nah, terus belinya murah kan dia. Kalau beli Ya beli murah gitu. Yang paling tinggi 120. itu sudah harga. Sertifikat. Di bawah itu 90. Makin ke sono, makin ke daerah Tanah Rasono, makin keronjok. Wah 50, 30, 25. 25.000. Iya 25 karena melalui pihak-pihak calo. Pihak ciala. Dipotong-potong Iya jadi. dipotong-potong lah pastinya. Terus ada lagi yang tadi soal perampasan. Saya sebut nama Akord. Semua kenal Akord itu orang Kosambi. Dia dirampas 7 tahun baru dibayar. Sejak tanahnya dirampas, ditawar murah, dia nggak mau, dirampas. Diuruk langsung. Rumahnya si Akord tuh untuk dijual, itu ditungguin sama preman sampai 6 bulan siang malam. Sampai segitunya ada preman beberapa orang nungguin rumahnya si Ko Akord itu. Yang nggak mau ngejual. Iya, Ko Akord tinggal di Kosambi Timur, desanya, kecamatannya Kosambi. Dia punya toko di situ, dekat rumah sakit Ibun. Boleh silakan ya dicek. Dia udah kesel. Akhirnya ujung-ujung setelah 7 tahun dia dibayar melalui kepala desa cuma 50.000. Setelah menunggu 7 tahun. Iya. Dan dia, saya tanya sama saya ketika saya datang, dia udah bilang udah inilah pasrah, di ribut-ribut udah nggak mau, dia udah tua kan. Ya cuma orang kan kasihan akhirnya cuma segitu. Seperti tongkrongin preman sampai 6 bulan berturut-turut. Cerita ini bukan kata orang. Kan saya bilang, saya ini orang Teluk Naga. Yang ada yang ngebela PIK juga teman saya. Yang pro juga teman saya. Jadi saya tahu satu-satunya. Waktu saya mau bicara soal Said Didu ya Bang, kemarin sempat dituduh sama si Rofi'i ya terkait dengan bahwa Said Didu itu suka hoax ya. Ya sampai dibilang Said itu gaduh segala apa. Saya nggak, sebetulnya jujur, Said Didu saya banyak terima kasih orang Teluk Naga, orang pesisir Tangerang Utara sangat berterima kasih dengan Pak Said Didu. Waktu kemarin ada demo itu yang rencananya bikin aksi di Kohot yang lalu dipindah, tergeser sampai ke Keramat dengan paksa di atas mobil, itu kan diusir oleh warga ya. Saya nggak mau nyebut preman lah, karena teman-teman saya semua, yang semuanya itu dapat duit lah gitu kira-kira. Saya sebut aja yang ngasih duit siapa, yang ngasih duitnya
staf desa. Kalau tersinggung boleh, kita ngomong di pengadilan juga boleh. Staf desa dari mana? Dari kepala desa. Siapa kepala desanya? Saya nggak mau sebut hari ini. Ya saya nggak mau nyebut, artinya saya nggak mau nyebut, ya. Saya pribadi nggak menyebut. Tapi kalau misalnya itu dibayarnya berapa? 200.000. Ya kalau komplain boleh dong. Ambali kan orang Teluk Naga. Gampang kita komplain. Mau dimanapun oke. Maksud saya begini, saya bukan mau nyerang teman-teman, bukan. Maksud saya, hayo loh duduk bareng. Ini memang ada masalah gitu. Jangan, Pak Didu mau aksi juga apa sih sebetulnya? Kan enggak. Dia kan enggak aksi nyetop mobil. Ya kan, yang lagi dalam proses pengurukan. Sampai per detik ini proyek jalan terus kan. Sebesar ini acara pun, apapun judulnya kan masih berjalan. Belum ada penyetopan. Kecuali penyetopan mungkin. Jadi ini rame di medsos saja, misalnya tetap jalan terus? Ya, jalan lah. Gimana? Jalan. Nah terus ini masalah mobil lagi ya. Ini bicara kerugian ya. Jangan bicara keuntungan. Keuntungannya satu memang betul. Nanti, ini bicara nanti. Akan menyerap tenaga kerja. Ya jelas itu pastilah. Pasti nyerap tenaga kerja. Kalau pintu masuk lowongannya dibuka melalui katakanlah ada apa ya, melalui kepala desa deh gitu, mungkin akan menyerap banyak. Tapi kalau ini dibukanya kayak yang sekarang, saya kan sering keliling-keliling ke Aloha dan sebagainya, saya tanya itu, yang kebetulan saya tanya beberapa orang. Mereka bukan orang Teluk Naga, bukan orang Tangerang. Kebanyakan orang mana-mana, dan cara ngelamarnya juga melalui kantor yang ada di Jakarta. Informasinya nggak terbuka. Maka saya udah mengusulkan, saya bilang sama dalam hal ini petinggi Pemda, bahwa nanti kalau bisa, kalau memang ini berjalan, ya itu nanti lamaran lowongan kerjanya harus melalui kepala desa lah, biar enak. Jadi kalau sekarang nih ada lagi namanya, saya punya teman ya, teman saya ada teman. Dia bikinlah video lah. Katanya udah ratusan ribu yang kerja, ratusan ribu yang mana? Kepala desa semua teman saya tanya satu-satu, gue minta rilisan. Rilisan nih, di desa lu berapa orang yang udah masuk, yang kerja di PIK. Sampai detik ini gak ada ngasih, tapi bicaranya ratusan ribu. Ini ratusan ribu apanya nih? Kalau nanti ratusan ribu, iya, tapi kan nggak dijamin juga orang Tangerang Utara. Kalau nanti berjalan ya semua. Ya mungkin yang jadi supir pribadi, ya mungkin ya jadi tukang rumput, jadi cleaning service. Jadi buruh lah ya. Iya kan paling banyak itu. Padahal tadinya juragan hektar-hektar loh. Tapi ini Pak Husainuddin, ya ini memang isu PIK 2 ini selalu dibenturkan dengan tadi itu. Ini anti pembangunan, padahal itu kan sebenarnya bagus proyek PIK 2 ini untuk apa ya, yang tanah-tanah sudah terlantar katanya dimanfaatkan kembali, kemudian suka dikatakan tadi ini kan tadi menyerap tenaga kerja, kemudian jadi orang-orang yang melawan ini distigma sebagai anti pembangunan begitu kan. Menurut saya ini juga rasis biasanya karena anti etnis tertentu. Nah ini bagaimana nih menurut Pak Husainuddin? Ya kita luruskan ya. Yang pertama, tidak ada yang anti pada pembangunan. Bahkan pembangunan itulah yang menjadikan ada asas berproduksi yang menyerap tenaga kerja, kita dapat income, pertumbuhan ekonomi dan seterusnya lah. Cuma persoalannya pembangunan itu dibangun di atas asas apa? Kalau asasnya dari perampasan, mau keuntungan 10, 50, 1000 triliun berapa pun nggak ada nilai. Kenapa? Karena asasnya yang bermasalah, maka keuntungan itu sebenarnya bukan berasal dari bisnis tapi dari menindas. Contoh tadi, kalau kita bicara Empang yang tiba-tiba dirampas kemudian jadi properti, memang ada keuntungan, ada pendapatan daerah, ada pajak, ada retribusi, ada tenaga kerja, ada yang menjadi marketing properti, kemudian properti itu dimiliki orang juga bisa nyaman tempat. Tapi kan ini dibangun di atas asas penindasan, perampasan. Jangan hanya melihat oh di sana nanti ada yang bisa marketing properti, ada pekerjaan, ada security, ada pekerjaan. Tapi bagaimana dengan pemilik tanah yang kemudian bukan hanya kehilangan tanahnya, tapi kehilangan manfaat dari tanah. Yang 7 tahun tadi disebutkan, baru akhirnya dia mendapatkan manfaat dari tanah pun hanya 50.000. Makanya saya berulang-ulang, saya menyatakan walaupun tadi terjadi jual beli, itu bukan jual beli, perampasan. Karena saya mendefinisikan perampasan adalah mengambil tanah milik orang lain tanpa keridhaan pemiliknya. Baik karena tidak mau dijual atau harganya tidak cocok, apalagi tanpa harga. Dan yang tanpa harga, tanpa dibayar sampai hari ini terjadi. Bukan hanya di Teluk Naga. Saya kemarin ke Kronjo. Kronjo pun diambil gitu. Itu yang pertama tentang kita tidak anti pembangunan, tapi pembangunan itu harus dibangun di atas asas keadilan. Pembangunannya itu dipertanyakan juga, pembangunan untuk siapa begitu. Itu yang berikutnya, yang berikutnya. Kalau pembangunan untuk siapa tuh sebenarnya kan ada dua hal ya yang kita diskusikan. Pertama, siapa itu adalah siapa yang akan meninggali.
Siapa itu adalah siapa yang melaksanakan proyek. Kalau kita bicara siapa yang melaksanakan proyek ini kan swasta. Dan benar kata Bang Hambali tadi, ketika disematkan status PSN, proyek swasta ini seolah-olah menjadi proyek negara. Narasi PSN inilah yang dijadikan sarana untuk merampas tanah itu lebih masif. Kalau sebelumnya sporadis ya, setelah ada status PSN itu masif. Dan saya mendapatkan keterangan dari warga desa Muncung di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Pak, kami ini Pak nggak berani melawan. Karena kabarnya ini PSN nanti sampai ke Merak sana. Kalaupun kami melawan, kami akan kalah pada negara. Karena ini proyek negara. Ya sudahlah, terpaksa. Kami lepas tanah kami daripada kami tidak dapat tanah sama sekali. Dan modusnya itu bukan didatangi, Pak, ini 50.000 ya. Nggak ridho, baru besok dilakukan pengurukan. Enggak. Di Kabupaten, di Kronjo itu, Bang Hambali kemarin kami datangi, sawah mau panen, nggak sempet nunggu panen, langsung diuruk. Si pemilik sawah bingung, kenapa sawah saya diuruk? Nggak tahu siapa yang nguruk. Tanyalah ke kepala desa. Dijelaskan itu dari korporasi pengembang, dalam hal ini PIK 2 ini. Dulu dikenalnya ASG lah. Memang dulu belum ada PIK, narasinya ya Agung Sedayu Group. Agung Sedayu Group ini musuh rakyat. Dari dulu tuh udah kalau orang bicara ASG itu, seram, angker, penjahat. Itu kesan ASG begitu. Nah, begitu sampai di kepala desa, ternyata diurus-urus cuma dapat 50.000. Itu pun baru dibayar separuh sampai hari ini. Dipotong nggak? Ya itu dipotong jadi separuh itu. Yang sisanya belum tentu dibayar gitu. Terus saya tanya, Pak, apa penyelesaiannya? Pak, saya dari dulu itu memang ini sumber penghidupan kami dari sawah. Kalau ada penyelesaian, Pak, nggak apa-apa, Pak, uang yang sudah kami terima saya kembalikan, nggak apa-apa. Yang penting sawah saya kembali gitu. Sampai ada yang menawarkan penyelesaian seperti itu. Artinya apa? Artinya begini. Kalau benar-benar nih bisnis berjalan berdasarkan konsep bisnis yang murni ya, kan orang belanja itu kan harus asasnya kontraktual, kesepakatan, fakta serveranda. Kalau dalam kaidah agama kan antarodi, atas keriduan para pihak. Kabul. Ijab kabul itu kan saya jual, saya beli. Kalau nggak ada kesepakatan kan nggak jadi. Nah ini yang terjadi bukan karena keriduan, bukan karena asas fakta serveranda, tapi karena pemaksaan. Nah menariknya modusnya Mbak. Ini pengembang ini menggunakan kombinasi ya antara hukum dan aktivitas fisik. Secara hukum mereka menguasai tanah yang mau mereka rampas itu dengan sertifikat yang mereka timbulkan. Dan saya ada data. Jadi ada 900 hektar NIB hanya atas nama 3 orang. Satu atas nama A. Gojali yang kemudian dikenal dengan Encun tadi, yang dalam kasus pemagaran laut itu dia sebenarnya pelakunya diantaranya. Yang kedua atas nama Freddy, yang ketiga atas nama Henry. Coba bayangkan, mungkin nggak rasional 3 orang 900. Nah, jadi modus mereka, kenapa berani menguruk walaupun ada pemilik yang nggak ditanya? Dia berdalih punya sertifikat yang untuk nimpa sertifikat lain tadi. Setelah dia kuasai secara de jure, dia kuasai de facto. De facto dengan cara apa? Mengerahkan preman-preman, menguasai lahan. Kalau ada perlawanan, dia gunakan aparat penegak hukum, kriminalisasi. Kalau ini menggugat, senang sekali dia kalau digugat. Kenapa? Dia sudah siapkan mafia di peradilan. Makanya mau gugat sampai ke Mahkamah Agung pun nggak akan menang. Karena mereka akan berdasarkan apa? Bukti formil apa? Mereka sudah timbulkan SHM. Ini yang ditimbulkan hanya baru ada yang giri. Kadang SHM pun bisa dikalahkan. Apa dasarnya? Mereka selalu berpatokan kepada kepentingan dari Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan besiking ya, Badan Keputusan Tata Usaha Negara. Apa BPN-nya nanti akan berpihak membela apa sertifikat versi yang punya pengembang. Jadi kasihan rakyat ini. Jangan lagi daratan, laut aja ada sertifikatnya. Kalau laut itu modusnya lebih mudah karena nggak perlu nongkrongin, tinggal ngapling-ngapling. Nah, modus laut menarik, Mbak. Kemarin kan ada di Teluk Naga ngaku namanya dicatut, tahu-tahu kok ada di bukti setor bayar BPN dalam kerangka pengurusan sertifikat di laut. Kami menemukan bukti lain di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo. Ada 17 warga dimasukkan sebagai daftar pemohon untuk sertifikasi di laut tadi dengan dalih apa? Dulu katanya mereka punya empang dan mereka budidaya laut di wilayah itu, dan itu dikirimkan ke BPN dalam rangka untuk ngurus sertifikat laut. Makanya nanti hari ini juga kami akan ke Jagung.
Kenapa kami Kejagung? Kami ingin bantu Kejaksaan Agung untuk memproses tindak pidana korupsinya. Yang pertama bukan hanya di Kohot. Ini pola seperti ini terjadi di berbagai desa yang punya garis pantai atau punya lahan laut. Yang kedua, jangan dianggap di wilayah pagar laut itu hanya pagar laut saja, kemudian yang ada sertifikatnya 263 SHGB dan 17 EHM itu hanya di Kohot. Di desa-desa yang lainnya juga banyak, harus diungkap semua gitu loh. Nah, lanjutannya adalah saya melihat memang kalau sudah begini nggak bisa kalau nggak negara yang hadir. Saya kemarin ditawarin sama Rofi'i, dia berusaha untuk menjembatani, ketemu Agung Sedayu, ketemu PIK lah. Kami nggak tahu kalau ada fakta ini, tolong bisa dijembatani. Nggak tahu, bohong gitu. Oh, fakta ini udah dari lama dan saya nggak mau penyelesaian oleh korporasi. Karena apa? Yang melindungi kita, yang melayani kita, yang punya wewenang untuk menjadi mediator agar adil penyelesaian harus negara. Lah kalau yang jadi mediator itu pengembang, nanti kepentingan pengembang. Nanti begini persoalannya. Iya, yang lewat saya nanti diselesaikan. Bagaimana dengan korban-korban yang lain? Padahal kan korban banyak. Apakah nanti akhirnya tidak terjadi pecah belah? Oh, yang dari Bang Hambali diselesaiin, diam, nggak gerak. Yang dari Bang Ahmad selesaiin, diam, nggak gerak. Kan kita tidak bicara individu-individu. Makanya Mbak Rahmat terus terang banyak ya WA, telepon masuk ke saya itu minta diselesaikan kepentingan tanah mereka. Saya bilang, jangan nanti. Kenapa? Kita nanti tidak berjuang untuk nama rakyat, fokus ke pribadi. Dan kalau pribadi itu udah sampai, dia diam, dia nggak mikirin yang lainnya. Kadang-kadang rakyat kita itu juga kena penyakit egois juga. Begitu sama-sama menderita, ayo berjuang bareng-bareng. Begitu ada peluang, ego sendiri, tinggalin perjuangan yang lainnya. Ini juga menjadi perhatian Bang Hambali buat yang di lapangan. Kita bareng-bareng. Nanti kalau pemerintah sudah turun menyelesaikan, barulah di sana penyelesaiannya dilakukan audit menyeluruh. Nah, audit ini yang penting. Kenapa? Dengan audit nanti kan penyelesaian adil. Kita juga nggak mau ya menzolimi pengembang, apalagi menzolimi rakyat. Tapi kalau pola penyelesaiannya digiring, datengin pengembang, apalagi dengan jalan pintas, ini kan nego-nego lah ya, lobby-lobby sebenarnya ini. Nah, ini tantangannya ya. Ini, nah, sebenarnya Bang Hambali dan kawan-kawan, mungkin setelah hari ini beliau akan dihubungi Agung Sedayu. Ada nego. Ini ujian keimanan juga, ujian perjuangan. Nah itu tantangannya ya Bang Hambali ya, karena kan saya bayangin pasti gimana ya kondisi psikologis saat ini ya. Setelah ada Said Didu, sebelumnya kan memang banyak yang diam, udah hampir putus asa begitu ya, sehingga nggak ada yang tahu itu kejadian kalau nggak di blow up sama Said Didu. Nah setelah di blow up ini, kondisi psikologis masyarakat di sana seperti apa nih Bang Hambali? Apakah kemudian banyak yang kemudian berani bangkit gitu ya untuk melawan, ataukah malah semakin banyak yang didekati oleh pengembang terus nyebrang? Iya, makasih. Yang jelas Said Didu ini apa ya? Ini orang yang membuka pintu, orang yang selama ini menutup pintu. Jadi yang selama ini orang tahu kejoliman yang terjadi, perampasan terjadi, diem, ya kan? Karena itu tadi masalah yang lalu itu kan. Karena nggak akan menang kita. Hari ini kita bicara yang enggak, besok udah pasti lah dijemput. Jemputnya kan bukan dibagi duit, tapi kan bisa dikriminalisasi karena ada bukti yang terdahulu ya. Said Didu ini orang yang benar-benar luar biasa ya. Sekarang kalau kita kumpulin yang pro sama yang kontra pasti jauh lebih besar. Saya berani banding 90-10. Yang kontra yang ngedukung PIK paling 10. Yang ngedukung PIK ya yang pro paling 10. Bandingannya 90 sama yang melawan yang ya tadi Bang Said Didu yang memulai pintu itu terbuka, akhirnya ikut, berani orang udah mengutarakan. Sekarang kan maaf ya udah di medsos apa udah macam-macam, TikTok, tetek bengking udah banyak kan yang berani ngomong kan. Yang wah pokoknya ngomong udah tentang inilah si Oblak misalnya yang kalau ngomong juga ya kan. Si Oblak 1 lawannya 3 nih. Abu Janda, si Batman, si Coki. Ini kan 3 orang yang luar biasa ini. Ya artinya orang yang dibayar yang ngomongnya hoax dari awal nih saya perhatiin. Saya jadi lama-lama itu ini orang ngomong katanya swadaya lah. Apa swadaya bagaimana? Kan udah jelas. Saya makanya malu nih saya mau ngomong nyebut nama orang udah disebut duluan kan sama Bang Ahmad Komarudin. Biar entah taunya dari mana tapi memang benar. Misalnya Bang Ahmad Komarudin dan yang lain-lain ya saya tim dari Tim Nasional itu bisa tahu yang ngerjain pagar itu ya emang kuli, yang nyuruhnya kan Manor Mehmet. Bang Ahmad Komarudin di dalam TV podcast udah ngomong kan ya. Nah saya orang Teluk Naga merhatiin orang tahu dari mana gitu kan. Nah ini kan jadi saya malu gitu. Harusnya kan yang ngomong itu kita orang Teluk Naga.
Sekarang kan udah ketahuan gitu. Tapi kan tadi itu sempat didengungkan bahwa ini yang masang pagar laut adalah swadaya nelayan setempat. Nah, yang terjadi saat ini justru nelayan bahkan melawan, justru sekarang bantu membongkar, sudah swadaya membongkar. yang Swadaya, solar beli sendiri nggak dibiayain negara. banyak sekarang yang sudah Waduh banyak, hampir tiap hari. nelayan sudah mulai berani mencabut-cabut sendiri. Lah. Ya biar ribet kan ngeribetin perahu lah. Kalau pagar sepanjangnya perahu kan harusnya ke sono cuma 2 meter kan muter dulu ke sono. Ini kan logika ya pasti ya kan. Sekarang karena gini tadi kan ada 30 kilo. Ya. Baru 2 kilo yang dibongkar. Nah, ini sisanya ini kan memang jadi ngerepotin juga. Masa biaya itu kan nggak murah juga mencabut 30 kilo dan itu ditanggung negara lagi. Kita pajak kita lagi yang bayar ya. Nah, ini rakyat nelayan juga menanggung juga ya mau mencabut lagi swadaya. Per hari ini, kecuali hujan besar lah dia berhenti. Cabutin boleh diperiksa ke laut. Nelayan-nelayan swadaya, solar pada beli sendiri. Nah, Pak ya. Nah, ini harapannya begitu Pak Husaini. Kok bisa nggak dikenakan sanksi yang masang kan sudah merugikan banyak orang, ya kan? Udah gitu kok minimal menanggung biaya pembongkaran lah ya gitu. Yang bongkar enak banget dia yang masang, terus yang bongkar biayanya negara. Kalau nggak gitu swadaya masyarakat. Ini kok nggak ada tindakan tegas gitu? Itu yang saya sebutkan hari ini, rakyat Indonesia khususnya yang ada di Banten yang terdampak itu kok kita merasa hari ini seperti yatim piatu gitu. Seperti tidak punya orang tua, seperti tidak punya negara. Harusnya kan fungsi negara yang kemudian mengusut dan kemudian memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang sudah melakukan pelanggaran hukum. Kalau kita bicara tentang sanksi untuk pencabutan, ya siapa yang masang dia yang harus nyabut dong. Sudah merugikan Dia banyak sudah orang. merugikan ya kan. Tapi sampai hari ini kita nggak bicara siapa otak di balik ya pemasangan pagar. Jangankan otak, orang teknis lapangan saja sampai hari ini nggak ada satu biji pun yang ditangkap. Padahal kalau di perkara lain, perkara kecil aja langsung konferensi pers ya institusi Polri. Makanya saya lihat kalau kita tarik, Boro-boro pentolannya ya. boro-boro pentolannya orang teknisnya saja. Gak ada yang ditangkap. Oke lah kalau mereka nggak tahu orang teknisnya siapa. Loh kita udah berkali-kali datang ke KKP, di podcast, datang kemana-mana. Oh ini ada Mehmet, ada si Gojali, ada Ali Hanafi Ahli Jaya. Kok nggak ada yang ditangkap gitu loh. Nah baru kami urut. Oh ini problemnya memang ini ASG ini memang menanam pengaruh sudah lama di sejumlah institusi, termasuk di institusi Polri. Makanya saya bilang kayak ini Bukan termasuk, terutama. ya. Nggak, kalau terutama kan seolah-olah itu yang utama. Padahal di lini yang lain kami tahu juga banyak begitu loh. Jadi Ali Hanafi Ahli Jaya ini kan banyak. Terakhir kan saya dapat foto, peresmian PIK ada sejumlah jenderal ikut berjejer. Jadi sampai di bulan 2023 saya lupa April kalau apa, itu kan ada peresmian groundbreaking dan sampai hari ini kayaknya udah selesai itu ya. Mako Brimob di Kosambi di PIK 2. Itu salah satunya tanahnya adalah hibah dari Agung Sedayu. Ini kan problem itu. Tanjung Pasir bang. Tanjung Pasir ya? Ya, udah berdiri, udah. Sekarang jadi. Harusnya nggak boleh ini. Apa ini yang membuat Pak Listo itu keluh untuk konferensi pers itu? Biasanya kan paling senang konferensi pers polisi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan. Makanya saya lihat ya, nggak bisa nih Pak Prabowo. Negara harus hadir. Kalau negara nggak hadir, mohon maaf, nyabut itu sebenarnya dari dulu bisa rakyat. Tapi karena negara nggak hadir, takut mereka nyabut nanti jadi kasus. Karena sudah banyak di lapangan tuh kalau nyabut ancam pidana. Dan kasus dipidana gara-gara ngelawan Agung Sedayu Guru itu udah banyak. Yang beliau ceritakan tuh hanya pasal sedikit dari banyaknya korban-korban yang lain. Dan kalau saya ingin ulangi lagi yang namanya Ali Hanafi Ahli Jaya, itu monster perampas tanah yang dikenal luas di korban-korban itu. Pak Bang Abali kenal Ali Hanafi ya? Kenal. Memang tokoh yang aktif di sana merampas-rampas. Tokoh apa nih ya? Tokoh apa? Orang yang mengkoordinir perampasan tanah itu memang dikenal itu tokohnya, sosoknya. Maaf, saya mau lupa ada yang saya sampaikan. Sahid di CS ini kan Bang Ahmad ya, maaf, menyebutnya kan Aguan ya, sama apa Salim ya. Ya, sebetulnya sebelum Bang Ahmad, Sahid Didu dan Ahmad Konjidun CS nih, itu mereka semua masyarakat taunya Ali. Ali Hanafi. Ya, jarang nyebut PIK, nyebutnya ASG. Ali Hanafi. Ya, karena mereka yang mengendalikan. Aguan ini kan baru muncul nih kalau apa namanya abang yang bawa-bawa nih, artinya yang memunculkan tuh
nama Aguan dan Salim ya itu. Oh, ya artinya bosnya Ali Hanafi gitu. Tapi sesungguhnya di lapangan dari dulu yang tadi saya bilang dari mulai perampasan ya Ali yang ngendaliin semua. Kalau ditanya kenal ya saya kenal. Dia nggak kenal sama saya kenal. Saya sering ke kantornya kok. Kepala desa itu banyak teman saya sering diajak. Baik itu transaksi, ngajak orang yang dibayar, saya sering ikut. Ini saya heran ini soal kepala desa ini menarik soal kepala desa. Kita kan berharap kepala desa itu menolong warganya gitu ya. Yang terjadi kan saat ini justru banyak kepala desa yang di pihak pengembang. Nah, tapi seperti apa sih peta? Ada nggak kepala desa yang benar-benar masih belain warganya gitu? Nggak ada. Oh sudah tidak ada. Takut. Takut. Jawabannya takut. Jadi makanya saya bilang waktu saya Didu ini kan udah mulai banyak pengikutnya. Aslinya orang-orang pribumi atau katakan maaf ya kalau bahasa pribumi, orang asli daerah pesisir ya, dari mulai Kosambi, Teluk Naga sampai ke Kronjok lah, bahkan ke Serang. Ini kan udah banyak yang ngikutin. Karena saya Didu bener, jadi diikutin gitu loh. Dan saya Didu CS sama orang-orangnya kan yang berjuang itu nggak ada yang nggak ada yang dibayar, ya kan? Termasuk saya datang ke tempat Mbak Ibu Rahma juga kan pakai ongkos saya pribadi, saya nggak ada yang bayar. Tapi kalau di sana yang 10% itu yang saya bilang, kalau dari 100% itu semua pasti ada duitnya. Kalau bikin konten juga ngebela ke sono, besok juga dihubungin, rekeningnya pasti masuk duit. Saya yakin itu, atau dikasih proyek. Nah, itu saya nambahin juga nih tentang kepala desa. Bukan kepala desa itu takut. Kepala desa itu udah dikumpulin. Calon itu 2025 tahun 2019 ya. Calon kepala desa itu ada yang kan ada 3 angkatan, ada 3 kali season di calon di ini. Itu kalau baru jadi itu baru dilantik itu jadi kepala desa dipanggil ke kantor PIK. Diajak ngomong sama Ali. Ya artinya suruh bantu lah. Bahasanya Ali itu paling keren tuh, paling dikenal banget sama lurah. Kamu bantu tegak lurus merah putih itu bahasa Ali. Ya Pak Ali, izin Pak Ali. Saya tahu persis karena saya waktu lurah-lurah dipanggil saya ada di sampingnya. Pak Ali nggak kenal saya kenal. Lurah-lurah takut. Nah ada lagi Bu yang sangat lucu nih. Apartemen di Desa Lemo ada 11 tower yang baru jadi 8 tower. Itu penuh. Ada berapa itu? 28 lantai kalau nggak salah. Satu lantainya itu 20-an kamar. Kalau dikali itu ribuan lah ya. Karena udah penuh. Itu kepala desa nggak punya datanya. Kepala desa nggak punya. Saya kepala desa kan teman saya juga. Saya pengen tahu itu. Dia nggak punya. Jadi nggak boleh. Jadi makanya entah itu pengertian negara dalam negara. Apakah itu saya kurang paham ya. Jadi nggak berani ngedata penduduk di apartemen. Nggak boleh. Tambah lagi itu Desa Lemo ya. Nah, Desa Tanjung Burung, itu klaster udah berapa klaster ya? Ada 5 kalau nggak salah. Udah jadi, saya datang kemarin, saya juga kaget. Udah nggak pernah ke situ, begitu saya masuk, setiap klaster mewah itu, satu rumah udah ada mobilnya. Artinya udah ada yang menghuni. Kepala desanya nggak punya datanya tuh. Jadi itu masuknya RT RW berapa, kita bingung juga tuh. Jadi itu penduduk mana gitu ya? Ada pemerintahannya sendiri. Negara istilahnya. Yang punya datanya kepala desa yang lain. Ya saya bingung makanya gitu. Itu kan ribuan orang di apartemen Tokyo ya. Desa Lemo persis itu. 100% tanahnya Lemo, berdiri dan orang tinggal di situ. Bermacam-macam orang di situ. Jadi benar-benar eksklusif ini Pak Husainuddin ya. Dan itu kan yang sebenarnya kita khawatir karena kita tuh kan kalau kita bicara ilmu negara. Ya kan, tadi itu pembangunan untuk siapa kok malah jadi negara iya. dalam negara ya, bukan pembangunan itu. Makanya harusnya kan Pak Prabowo ini tersinggung ini. Dalam tanda petik ya, ada otoritas lain yang setidaknya menyamai atau membentuk entitas lain yang keluar dari kendali negara. Bisa disebut pembangunan negara itu. Iya bisa disebut ini bagian dari membangun negara dalam negara. Nah, saya tertarik tadi, kenapa baru hari ini ya Aguan dan Antoni Salim kita munculkan. Narasi yang mereka bangun, termasuk Aguan saat wawancara Tempo, dia selalu berdalih, memang ada mafia, itu di bawah, kita nggak tahu. Tapi persoalannya kan, tanah ini ujungnya siapa yang make? Kan yang make PIK. PIK itu perusahaannya siapa? Agus Sedayu punya siapa? Ya Aguan gitu loh. Jadi saya selalu menggunakan analogi, kalau ada kasus pencurian motor, kemudian onderdilnya dijual-jual, jangan salahkan yang mencuri saja. Yang nampung onderdil itu ujungnya siapa? Nah tanah ini kalau dia akui ada misalkan mafia di bawah lah, dia mau cuci tangan, saya juga beli. Dan memang layernya begitu. Jadi bikin terputus gitu ya, kayak teroris. Terputus, makanya kenapa saya tarik Aguan dalam gugatan, analisisnya adalah kepentingan siapa yang diuntungkan dari proyek itu. Kenapa muncul Antoni Salim dan Aguan? Karena dua orang ini ya 92,8% menguasai saham PT Pantai Indah Kapuk II atau PANI gitu loh.
Dan dalam pertanggungjawaban organ pengendali korporasi ya, pemegang saham juga punya tanggung jawab, komisaris dan seterusnya. Jadi dia jangan hanya mendapat bagian dari dividen dari keuntungan perusahaan. Nah, kalau ada kerugian yang dilakukan atas kejahatan sebuah korporasi, mereka juga harus tanggung jawab gitu loh. Dulu memang, nah hari ini pun bisa jadi yang dikorbankan hanya sebatas tadi kohort ya. Kalau ke atas paling tinggi secara de jure hanya memang si Ali Hanafi Alijaya, karena dia masih ada di beberapa akta korporasinya si grupnya Aguan ini ya. Dan mereka bikin banyak anak usaha. Jadi kayak layer pertama lurah yang jadi pembebas di awal, layer kedua nanti ada orang seolah membeli, layer ketiga PT, layer keempat baru naik. Di PT ini dengan yang pengguna akhir inilah ini yang menjadi dasar transaksi. Nanti di sini dia berdalih, oh kami kan pembeli beritikat baik, kami beli. Padahal prosesnya dari tahun mengaku tidak tahu menahu. Iya, biasa. Itu ulah mafia, Iya. oknum. Oknum itu bukan urusan kami gitu loh. Jadi susah ya menjerat ini. Sampai orang yang jadi korban pun dianggap mafia. Kenapa? Seolah-olah karena dia tahu ini mau dibebaskan, dia bermain di sini. Contoh kasus paling paling faktual yang mudah untuk dipahami kasusnya Budi Harjo. Yang Mbak Rahma juga tahu. Dia korban sama istrinya. Tanahnya dirampas. Kemudian Agung Sedayu merasa, kami pembeli beritikat baik dari PT BMJ. Ya. Yang diciptakan. Yang itu juga diciptakan sampai hari ini hilang PT BMJ itu. PT BMJ seolah beri dari penduduk. Padahal itu sudah ada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memerintahkan girik punya Pak Budi Harjo itu dikeluarkan. Kanwil harusnya membatalkan, mengeluarkan dari sertifikatnya BMJ yang dimiliki oleh Agung Sedayu. Kenapa? Karena girik punya Budi Harjo dan Nuril ini tidak termasuk SHGB yang dimiliki PT BMJ yang dijual kepada Agung Sedayu. Nggak dijalankan. Kemarin kan Nusron Wahid mengatakan di PP 18/2021 Besiking atau keputusan tata usaha negara dikeluarkan oleh BPN dalam hal ini sertifikat BPN ya. Kalau belum 5 tahun kan BPN bisa membatalkan pribadi, tidak perlu putusan pengadilan. Ini udah ada putusan pengadilan, nggak ditindaklanjuti gitu. Ya, tapi saya ingin ke Bang Hambali nih ya. Sebenarnya tadi kalau dikatakan lurah-lurah itu pada takut gitu ya. Tapi sekarang ini setelah ada Said Didu, Perjuangan sudah menggema, banyak magnitude-nya sudah besar, banyak yang melawan. Ini ada nggak Pak Lurah atau yang sudah mulai berani gitu? Belum. Sampai per hari ini bukan lurah ya, kepala desa. Kepala desa. Iya, beda nih sama lurah. Iya, Ya. Saya lihat sih kalau saya komunikasi kan secara pribadi deket ya. Ada paman saya, masih keluarga saya, ada yang masih banyak yang keluarga saya, teman dan keluarga lah. Jadi kadang-kala saya secara pribadi itu ya suka ngobrol lah. Belum ada yang berani. Cuma mulai ngerem. Kalau diperintah-perintah udah mulai agak ngeles-ngeles lah. Udah ada itu, karena dia khawatir, karena udah berganti presiden ini yang jadi masalah kan. Ini pengaruhnya ini kan masyarakat ini yang pertama Bang Said Didu menggerakkan ya sebagai orang yang mengomandai lah, mengkomandoi. Ya, mengkomandoi. Ya, Mempelopori. itu ya. Ya, mempelopori. Ya, itu yang mempelopori Bang Said Didu lagi ikut. Dan itu kan harapan masyarakat tuh karena presiden ganti. Sebenarnya itu yang saya tanya sama semua teman. Karena presiden ganti itu harapan besar gitu. Jadi dulu sebenarnya takut sama presiden ya berarti ya yang dulu itu. Ya mungkin karena gini, karena urusan dengan Agung Sedayu itu nggak pernah menang. Terus pemerintah kan nggak mungkin juga nggak ngedenger lah, tahu. Tapi kan nggak ikut. Dulu ya. Tapi hari ini ternyata anggota dewan dari semua tingkatan, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat DPR RI, yang dipilih oleh warga Tangerang Utara, belum ada yang bersuara dan membela. Kalaupun ada di Komisi 4, saya nggak kenal orang itu. Itu bukan dapil kami. Saya mohon kepada teman-teman dewan, cobalah ikut aktif. Ya aktif artinya apa yang menjadi aspirasi warga yang terjolimi dan lain-lain harus hadir di depan menurut saya. Dan lurah, para kepala desa juga sudahlah mulai jangan terlalu nurut lah kata saya. Saya heran ya, harusnya ini kan masalah di daerah situ, harusnya anggota dewan yang di dapil situ yang paling kenceng suaranya ya. Nggak ada. Nggak ada itu sampai. Semua tingkatan dan semua partai. Kabupaten, provinsi, DPR RI. Dari semua partai yang dipilih Di dapil itu. Padahal justru itu masalah real ya. Masalah yang benar-benar dihadapi. Nah ini untuk para anggota dewan ya, mungkin sudah yang terutama di dapil Tangerang ini ya, harus segera bersuara meskipun agak telat ini sebenarnya karena sudah dari 2015 sebenarnya permasalahannya.
Apalagi sekarang ketika semua sudah bersuara, tetapi dapil anggota Dewan Daerah situ saja yang tidak bersuara, ini justru aneh. Ganjil. Maka wajar jika orang kemudian menduga ada apa ini? Kenapa kok diam? Jangan-jangan gitu ya kan? Patut diduga kuat, jangan-jangan udah ada aliran nih ya gitu kan? Wajar kan kalau orang kemudian berpikir seperti itu Pak Husainuddin? Karena aneh ya kan? Yang luar-luar aja bersuara begitu tuh. Kalau menurut Pak Husainuddin gimana? Ya analoginya sederhana. Mulut yang disumpal makan itu nggak bisa bicara. Gitu. Keselak nanti. Iya, makanya saya pikir sekarang anggota dewan dan politisi lainnya sekarang sudah sampai posisi bersuara bukan untuk membela warga yang menjadi korban, bersuara untuk membela dirinya sendiri. Sebab kalau tidak bersuara, maka saudara akan bukan dituduh, diyakini publik dapat bagian dari proyek ini begitu loh. Sekarang harus segera klarifikasi. Cara klarifikasinya tidak dengan mengatakan, oh saya tidak dapat aliran dana dari proyek ini, enggak. Cukup membela rakyat, itu mengkonfirmasi bahwa dia tidak dalam bagian yang dapat kecipratan duit-duit proyek ini begitu. Atau di barisan manah berdiri begitu ya. Ya silakan yang terakhir ini mungkin Bang Hambali harapannya. Ya, harapan yang saya ingin sampaikan adalah bukan harapan pribadi. Harapan ini sebelum saya hadir di sini, saya sudah ngomong sama teman-teman yang memang kontra dengan pengembang itu. Yang pertama, harapan itu tolonglah yang tanahnya itu dirampas, yang pembayarannya belum beres ya kan, sampai ada yang di DP-in itu cuman berapa persen, 6 tahun nggak lunas-lunas itu. Nah ini tolonglah ini diselesaikan secara baik, jual belinya, itu yang pertama. Yang kedua, soal fungsi lahan ini juga diperhatikan. Ini kan pasti ada undang-undangnya atau ada perdanya atau ada perbupnya barangkali gitu ya. Ya setiap itu kan ada, apakah enggak semua sawah harus diuruk, enggak semua empang kan harus diuruk juga. Itu pasti ada itu. Saya kurang paham tentang itu. Tapi saya yakin bahwa ada pelarangan-pelarangan menguruk semua sungai, semua persawahan atau semua tambak-tambak itu, karena itu kan bagian dari daerah serapan yang pada akhirnya berefek banjir karena kurangnya daerah serapan. Apalagi ditambah tadi kata Bang Ahmad Konjinuddin, ada beberapa sungai dari mulai di Kosambi itu sampai ke Muncung sana, Tanara, Kronjo itu ada yang diuruk. Soal pengurukan itu terjadi di Teluk Naga juga ada. Ya. Nah, terus yang terakhir yang paling penting yang masyarakat ini nggak mau, jangan kuasain laut. Kalau laut dikuasai oleh pengembang, habislah semua, kita nggak bisa lihat laut. Ya, ada yang bilang kata di Aloha itu bisa lihat laut, ya bisa lihat, nggak bisa berenang. Ya, Pakai paspor. ya masuk ke Aloha memang gratis, tapi makanannya mahal, parkirnya mahal, per jamnya mahal dia. Saya udah beberapa kali kan ke Aloha, jadi saya tahu persis parkirnya mahal, makanannya juga mahal. Untuk orang menengah ke bawah, ya. Itu kembali pembangunan untuk siapa? Untuk mereka sendiri ya, rakyat miskin pastinya terpinggirkan, ya udahlah. Yang tadi itu yang di pagar-pagari tembok itu aja, yang di balik lorong dan sempit dan kebanjiran, jangan-jangan sampai seperti itu ya. Ketidakadilan ini harus dihentikan ya, dan negara harus, ini yang dinantikan ya. Bahkan di masyarakat di Tangerang sendiri ini juga timbul harapan ketika ganti presiden ya. Sekarang momentum ini bagi Prabowo ya untuk akhirnya tidak harus kecewa lagi nih masyarakat ya. Yang pasti terutama berawal dari laut dulu, karena ini kalau laut sudah benar-benar milik publik. Di daratan memang mungkin ini milik perseorangan yang dirugikan ya, tapi laut ini milik seluruh bangsa Indonesia. Ya, sudah seharusnya memang ini harus ada tindak lanjutnya. Tidak sampai di drama pembongkaran saja. Kita nantikan saja ya, terus berjuang ini. Insya Allah. Pak Husainuddin, Pak Hambali juga sekarang sudah berani ya. Kita Harus. Ya. Kita semua berani lah. Masa harus takut melawan? Ya pasti percaya bahwa kalau kita memperjuangkan yang benar pasti dilindungi Tuhan. Harapan di manusia ada di Pak Prabowo ya. Ya. Presiden baru, harapan baru buat masyarakat ini. Mudah-mudahan begitu ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.